Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa rahimani rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan berikutnya, bab yang ke-11 dan yang ke-12 sekaligus, i'timaduhum 'alal qiyas al-fasid wa inkarul qiyas as-sahih. Mereka bersandar dengan qiyas yang rusak dan mengingkari qiyas yang benar. Qiyas adalah membandingkan sesuatu yang belum jelas kepada yang lebih jelas yang telah tetap hukumnya untuk mengambil hukum baru pada perkara yang belum jelas ini, atau untuk memberikan hukum pada perkara yang belum jelas ini. Ini qiyas. Dan qiyas merupakan bagian dari dasar hukum Islam setelah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', qiyas. Karena terkadang suatu permasalahan mesti melakukan qiyas. Ini membandingkan. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengajarkan qiyas yang Nabi sebutkan di dalam beberapa riwayat. Seperti diantaranya ketika ada seorang yang berkonsultasi kepada Nabi tentang hutang puasa yang dimiliki oleh orang yang meninggal, orang tua yang meninggal. Maka Nabi pun katakan bahwasanya haknya Allah lebih layak untuk ditunaikan. Artinya puasa itu merupakan hutang kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana hutang pada manusia walinya menggantikannya, maka hutang puasa kepada Allah lebih layak digantikan lagi. Ini qiyas. Demikian juga ketika ada seorang badui datang kepada Nabi menanyakan tentang anaknya yang lahir yang beda kulit dengan dia. Dia yang putih, anaknya lahir hitam. Sehingga ada perasaan-perasaan seakan-akan bukan anaknya dia. Nabi katakan, apakah Anda punya unta? Iya, punya ya Nabi. Warnanya apa? Warnanya adalah keputih-putihan. Terus putih kemerahan. Terus ada enggak? Ya ini anaknya yang warnanya lain? Ada. Dari mana anaknya itu? Bisa berwarna seperti itu. Kata dia, dulu ada induknya, jalur induknya yang berwarna mirip seperti itu. Kata Nabi, begitulah juga anakmu boleh jadi dulu kakeknya ada yang berkulit warna seperti itu. Ini mengkiaskan antara anak yang lahir dengan kulit yang beda dengan orang tuanya, dengan unta yang lahir juga anaknya dengan kulit yang beda dengan induknya. Ini adalah sekilas tentang qiyas. Dalam agama ini juga ada qiyas. Tapi ada qiyas yang sahih, ada qiyas yang batil. Adapun qiyas yang batil, yang pertama kali mengajarkan iblis. Dia mengajarkan qiyas yang batil. Dia mengatakan ketika diperintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam, menolak dengan mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Dia sangka bahwa penciptaan dari api lebih baik daripada tanah. Sehingga membuat dia menentang perintah Allah SWT. Ini melakukan qiyas
untuk menentang ajaran Allah Ta'ala. Alangkah sangat banyaknya kias yang batil seperti ini. Dia mengatakan atau menentang kewajiban berjilbab dengan mengatakan jilbab budaya Arab dan sini tidak cocok dengan budaya Arab. Dan kias-kias yang lainnya yang mereka tenggelam dalam jual beli ribawi dengan dia kiaskan, dia samakan, dia bandingkan dengan jual beli halal, riba juga halal karena sama-sama yaitu mengambil untung. Tentu ini kebatilan. Ini kias yang batil. Membuat perbandingan, tapi perbandingan yang batil. Sebagaimana orang yang mereka mengkiaskan antara mujizat-mujizat dengan jimat-jimat yang ada. Jimat syirik, mujizat keluar biasaan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kias tapi kias yang batil. Banyak orang yang mereka menggunakan kias batil untuk mengingkari al-haq, untuk mengingkari kebenaran. Sebagaimana sikap iblis, bahwasanya dia lebih baik daripada Adam, dengan mengkiaskan api lebih baik daripada tanah. Padahal, kalau mau dirinci lagi, ditelusuri, ternyata boleh jadi tanah lebih baik pada api. Karena api merusak, tanah adalah meredam. Api membakar, ludes menghanguskan, tanah menumbuhkan. Api panas, buat gerah, kemudian tanah membuat sejuk. Dan semisalnya yang lainnya. Intinya iblis telah berkias yang batil. Dalam rangka menentang, menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka katakan, in antum illa basaru mithluna. Kalian ini, ucapan orang-orang kafir, kalian ini para rasul, adalah manusia biasa seperti kami. Hasilnya menentang, mengimani rasul. Dia menyangka bahwasanya rasul itu mestinya dari kalangan para malaikat. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala pun tegaskan, justru yang benar itu bahwa rasul itu berasal dari kalangan manusia sendiri. Karena rasul untuk didengar ajarannya, difahami kalimatnya, bisa dicontoh tindak tanduknya. Dan ini kalau bukan dari kalangan sejenis, akan ada hambatan-hambatan tertentu. Atau bahkan akan ada alasan untuk mengingkarinya. Kami nggak bisa meniru. Tapi ketika datang dari golongan yang sama, itu golongan manusia, tidak ada alasan mereka untuk melakukan pengingkaran. Karena yang datang Rasul ini dari golongan mereka, memahamkan dengan bahasa mereka, memberikan teladan dengan teladan kehidupan yang juga mampu mereka lakukan, sehingga tidak akan ada alasan untuk menolak. Mereka menggunakan kias yang batil. Bahwasanya Rasul mestinya dari kalangan malaikat. Maka mereka menolak kedatangan Rasul atau mendustakan ini para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul law kana fil ardi malaikah yamsuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasulan. Katakanlah, seandainya di bumi itu ada malaikat yang berjalan, yang mereka berjalan di muka bumi, maka akan kami utus Rasul dari kalangan para malaikat. Sehingga malaikat menjadi utusan bagi malaikat. Sejenis. Sehingga bisa menjelaskan, bisa memberikan contoh, bisa memberikan teladan, dan itulah tujuan diutusnya Rasul. Demikian pula, karena kita manusia, Rasul yang Allah utus adalah manusia. Rasul yang Allah utus manusia. Supaya mereka bisa difahami kalimatnya, bisa dicontoh suri teladannya, bisa dilihat contoh-contoh konkretnya, sehingga betul-betul akan menyasar dan tepat diutusnya Rasul dari kalangan manusia. Dan begitulah di antara sikap orang-orang kafir yang mereka menolak kebenaran dengan kias-kias yang batil. Dan praktek-praktek dalam kehidupan kita terlalu sangat banyak orang-orang mereka menggunakan kias yang batil dalam rangka untuk menolak
Itu hakikat al-haq, hakikat kebenaran. Dia kiaskan Allah dengan makhluk. Contohnya, sebagaimana manusia ketika mau datang kepada raja, maka dia mesti menggunakan perantara. Melalui perantara. Dia kiaskan Allah dengan makhluk. Untuk datang kepada Allah, maka mesti menggunakan perantara. Maka mereka pun cari perantara dari kalangan orang saleh yang dianggap dekat dengan Allah untuk menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini adalah kias yang batil. Mengkiaskan Allah dengan makhluk. Sama dengan pula kias yang batil sehingga menolak sifat-sifat Allah karena dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini semuanya berangkat dari kias yang batil. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menegaskan bahwa rata-rata kerusakan agama ini, akidah maupun ibadah, itu berangkat dari kias yang batil. Kias yang rusak. Oleh karena itulah kias ada yang sahih, ada yang batil. Sehingga kias menjadi bagian sandaran hukum Islam. Dengan cara-cara yang benar, orang yang berkias memenuhi syarat untuk melakukan kias. Tidak sembarangan kias. Tapi apabila seorang dia itu berkias dengan kias yang batil, ini pangkal, ya ini kerusakan. Rusaknya agama ini, akidahnya, ibadahnya, seringnya berangkat dari kias yang batil ini. Semoga manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk memiliki kefahaman yang benar dan memiliki praktek-praktek agama yang benar di tengah rusaknya akidah umat dan rusaknya pemikiran umat. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.